datang kembali di channel Armando Gultom. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai KFC, yang lebih tepatnya yaitu pencipta KFC, yaitu Colonel Sanders. Mendengar kata KFC, gambar ayam goreng super gurih pasti langsung muncul di benak kalian ya. Meski ayam gorengnya terkenal di seantero jagat raya, tapi tahukah kalian siapa pria berjenggot yang selalu ada di setiap logo KFC? Yaitu Kolonel Harlan Sanders. Pria berjenggot yang gambar wajahnya telah berpuluh-puluh tahun menghiasi logo KFC. Dia merupakan ikon restoran cepat saji paling populer di dunia. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak mengetahui bahwa pria di logo KFC tersebut memang nyata dan pernah hidup. Siapa sangka nih, hidup pendiri perusahaan restoran cepat saji tersebut tak semulus bisnisnya sekarang. Tak cukup menjadi yatim sejak kecil, Sanders harus bekerja keras mengasuh adik-adiknya. Dia juga pernah menjadi kondektur bus untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Lewat kehidupannya, kalian juga gak akan menyangka nih, butuh waktu 9 tahun untuk menemukan bumbu rahasia kelezatan ayam goreng KFC. Gak heran, ayam gorengnya laku keras di pasar dunia. Dan berikut ini adalah kisah dari Kolonel Sanders. Sanders kecil, hidup penuh siksaan. Harlan David Sanders lahir pada 9 September 1890. Sejak kecil, Sanders sudah menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Ayahnya meninggal saat dia masih berusia 6 tahun. Ibunya terpaksa harus bekerja banting tulang, menghidupi Sanders dan adiknya yang masih berusia 3 tahun. Karena ibunya harus pergi bekerja, Sanders yang juga masih anak-anak bertugas mengurus adiknya di rumah. Dia memasak dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Karena sering memasak di rumah, di usianya yang ketujuh, Sanders memiliki kemampuan masak yang patut dipuji. Meski demikian, hidup Sanders penuh siksaan. Sang ibu yang tak tahan dengan kemiskinan menikah dengan pria lain. Sayangnya, sang ayah tiri selalu memukuli Sanders tanpa alasan yang jelas. Sanders pun lari dari rumah atas seizin ibu kandungnya. Pendiri KFC pernah jadi kondektur bus. Demi menghidupi dirinya, Sanders ikut menerjunkan diri ke dunia luar dan bekerja sejak usia 10 tahun. Kerasnya kehidupan dan kebutuhan yang mendesak membuat Sanders tak gentar menjajal berbagai pekerjaan di jalanan. Masa mudanya dihabiskan dengan bekerja sebagai tukang kebun, kondektur bus, budak tentara di Kuba, pembantu rumah tangga, hingga pemadam kebakaran. Tak hanya itu saja, dia juga bekerja sebagai sales asuransi, salesman sampai akhirnya bertahan sebagai penjaga pom bensin untuk Standard Oil. Pada 1930, dengan uangnya, dia berhasil membeli pom bensin dan bengkel di daerah Kentucky. Di sana, dia melihat banyak pengendara mobil mencari makanan saat tengah mengisi bahan bakar atau membetulkan mobilnya. Rasa lapar para pelanggannya tersebut justru dipandang Sanders sebagai peluang bisnisnya. Dia selalu memutuskan untuk memasak dan mencoba menjual makanan buatannya pada para pengendara yang mengisi bahan bakar di pom bensin miliknya. Para pelanggan merasa senang dan menyukai masakan Sanders. Kepuasan para konsumen menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Sanders. Hal itulah yang membuatnya terus memasak. Dari mana Sanders mendapatkan gelar kolonelnya? Di usianya yang ke-40 tahun, Sanders membuka restoran pertamanya di depan stasiun pengisian bensin di Corbin, Kentucky. Di sana Sanders bekerja sebagai pengisi bahan bakar, koki, dan kasir.
Area penjualan makanannya diberi nama Sanders Court dan Cafe. Pada 1936, Gubernur Kentucky Ruby Levon memberikan gelar Kentucky Kolonel pada Sanders karena kontribusinya pada sektor makanan di sana. Setahun kemudian, Sanders Court and Cafe menambah motel sebagai salah satu bisnisnya. Makanan dan pelayanannya sangat terkenal hingga namanya ramai dipublikasikan sejumlah surat kabar di pelosok negeri. Hasilnya, banyak orang berbondong-bondong datang ke restorannya untuk mencicipi makanan Sanders yang ternama. Dia lalu menambah 142 kursi di restorannya. Mencoba ciptakan resep rahasia selama 9 tahun. Bisnisnya tak berjalan mulus. Pada 1939, api melahap restorannya. Meski kemudian dia berhasil mendirikan dan membukanya kembali. Setelah 9 tahun mencoba meracik resep rahasia dengan teknik yang masih digunakan hingga sekarang, Sanders akhirnya berhasil menemukan resep ayam goreng super lezat pada tahun 1940. Pada 1952, dia pun mendirikan restoran Kentucky Fried Chicken atau yang sekarang dikenal yaitu KFC pertamanya. Dalam logo restorannya, dia sudah menyertakan wajahnya bersama dengan nama restoran yang ia dirikan. Saat itu logo KFC masih berwarna hitam putih. Namun pada tahun 1955, pemerintahan membangun jalan tol melintasi Corbin, Kentucky. Dia terpaksa harus menjual pom bensinnya. Sanders menerima dana pengganti sebesar 105 US dollar. Saat itu, setelah membayar utang untuk usahanya, dia jatuh bangkrut. Tetapi pekerja keras yang satu ini tak pernah menyerah. Dia lalu menjual ayam gorengnya dengan menggunakan mobil. Dia terus berusaha mengenalkan produk ayam gorengnya ke seluruh penjuru Amerika Serikat. Dia lalu memasak ayam goreng dari satu restoran ke restoran lainnya dengan perjanjian dirinya akan dibayar dengan 1 nikel untuk 1 potong ayam yang terjual di restoran tersebut. Bisnisnya pun menjadi besar dengan sejumlah franchise yang didirikannya. Logo KFC selalu disertai wajah Kolonel Sanders. Ayam goreng Sanders sangat terkenal dan berhasil membuat bisnis KFC berkembang pesat. Atas kerja kerasnya, Sanders berhasil memiliki 190 franchise KFC dan 400 unit waralaba KFC di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1960. 4 tahun kemudian, KFC semakin besar dengan lebih dari 600 outlet yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan satu outlet pertamanya di luar negeri, yaitu di Inggris. Pada tahun 1971, KFC Corp yang didirikan Sanders berhasil memiliki lebih dari 3.500 outlet di seluruh dunia. Saat itu, Hoblin Inc. mengakuisisi KFC Corp. Sejak didirikan KFC Corp. Selalu menyertakan gambar wajah Sanders dan nama perusahaan dalam logo produk ayamnya. Pada tahun 1973, Sanders mengganti logo kemasan ayam gorengnya dan masih menyertakan gambar wajahnya. Tak heran, pada tahun 1976, Kolonel Sanders menjadi selebritis yang paling dikenal di dunia. Dia berada di posisi kedua saat itu. 3 tahun kemudian, dia telah melipat gandakan jumlah restoran KFC menjadi 6.000 unit dan tersebar di seluruh negara di dunia. Setelah 18 tahun menggunakan logo yang sama, Sanders kembali mengganti logo KFC untuk yang ketiga kalinya pada tahun 1991. Kali ini, logonya mulai menggunakan warna merah, tak seperti logo sebelumnya yang bertuliskan Kentucky Fried Chicken. Kali ini yang tertera hanya gambar wajah Sanders dengan dasi kupu-kupunya dan singkatan KFC. Hanya bertahan 6 tahun, logo KFC kembali diganti. Kali ini wajah Sanders mendominasi logo KFC. Pada tahun 2006, logo perusahaan lagi-lagi diubah. Wajah pria berjanggut tersebut masih tetap menghiasi logo perusahaan dengan tulisan KFC di sampingnya. Restoran pertamanya dijadikan museum, ada patung Kolonel Sandersnya juga. Bagi kalian yang ingin melihat kafe KFC yang pertama,
Saat ini bangunan tersebut masih berada di sana dan telah berubah menjadi sebuah museum. Cafe Sanders terdaftar dalam salah satu National Register of Historic Places. Hal ini karena pemilik sekaligus koki super jenius yang pernah tinggal di sana adalah Kolonel Harlan Sanders, penemu salah satu resep ayam goreng terlezat di dunia, yaitu KFC. Kolonel Harlan Sanders Cafe and Museum kini menjadi salah satu tujuan wisata para turis yang berkunjung ke Kentucky. Sanders Cafe and Museum didirikan pada tahun 1990, meski sang kolonel telah wafat pada tahun 1980 karena leukemia yang menyerangnya. Museum tersebut didirikan tepat pada usia Sanders yang ke-100 tahun. Untuk mengenang sang pendiri KFC, perusahaan membangun artefak dan berbagai foto Sanders di sana. Patung dirinya tengah memegang ayam goreng racikannya juga disertakan dalam museum tersebut. Desainnya dibuat dengan gaya zaman dahulu. Di depan kafe terdapat sebuah bangku di mana patung Sanders tengah duduk di atasnya. Di bagian belakang, dapur tua dibuka dan disesuaikan dengan oven dan pencuci. Ya, sekian adalah cerita dari KFC, khususnya Colonel Sanders. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe, dan kritik, saran dipersilahkan di bawah. Jangan lupa untuk tunggu terus video-video terbaru lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.